Ya, selamat selamat siang dan ini selamat siang menuju sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau ngebahas untuk match day yang bakal bergulir untuk weekend kali ini buat tanggal 5 dan 6 Maret ini. Dan ya, gue lihat beberapa pertandingan buat gue sih bakal seru sih buat gue, karena ada beberapa pertandingan besar yang buat gua layak untuk ditonton. Karena ya uh, gua harap sih semoga pertandingannya bakal seru ya. Un, uh, eks- apa ya, ya ekspektasi gua agak tinggi lah gitu terhadap big match yang akan bergulir gitu, siapapun itu ya. Tapi gue berharap ya semoga di setiap big match tuh ada keseruan. Dan ya, kali ini gue mau bahas beberapa match besar yang buat gua patut untuk ditonton. Oke, kita ke Premier League dulu karena ada satu match yang cukup apa ya, cukup menarik perhatian gua ya gitu. Tapi sebelumnya gua mau bahas yang lain-lain dulu, kayak contoh Liverpool lawan West Ham. Ya gua rasa sih Liverpool ya memang mereka mainnya bagus gitu. Gue lihat memang kalau mereka pasangnya semua pemain-pemain yang inti gitu, kayak Salah, kayak Mane gitu-gitu dan lain-lainnya, ya gue rasa kalau for of the day-nya mereka, aduh sorry, perform of the day-nya mereka lagi bagus, ya mereka bakal bener-bener apa ya, bener-bener bisa bermain dan ya menguasai jalannya pertandingan gitu loh. Bahkan ya eh, bisa apa ya, bisa menciptakan banyak peluang lah gitu, dan tergantung ya finishingnya kayak gimana gitu. Cuman ya, kalau masalah yang gue lihat Liverpool ini nggak konsisten dari segi permainan ya. Kadang-kadang kalau contoh Salah lagi bagus bagus banget, sama Mane, yang gue lihat Mane juga beberapa pertandingan terakhir juga kelihatan banget menurun gitu. Dan ya kalau misalkan dua ini lagi gak perform, ya tim ini satu tim gak jalan. Strateginya kek, apanya kek, strateginya atau mungkin dari segi penguasaan bola mungkin mereka juga akan apa ya, bukan, mungkin dari distribusi bola agak terganggu lah gitu. Bukan penguasaan bola ya, cuma distribusi bolanya bakal kurang lebih terganggu. Nah, lebih-lebih lawannya West Ham, dimana West Ham ini gue lihat ini salah satu giant killer kalau gue bilang. Karena ya beberapa kali seneng banget untuk mempersulit tim-tim besar. Tapi ya kasusnya ya kalau kayak tim-tim klasik Inggris gitu ya gitu ya, performa mereka bakal ya cuman terbatas sampai ya, sampai di batas kemampuan, emang batas kemampuan squadnya aja gitu loh. Dalam artian ya mereka nggak bisa lebih dari itu. Cuman serangan baliknya West Ham itu berbahaya banget. Kalau sampai lini belakangnya meleng, selesai, Liverpool bisa sangat kesulitan. Tapi sih sorry gua rasa sih Liverpool tetap akan lebih gua unggulkan sih di sini. Dan satu lagi yang buat eh, yang membuat gua apa ya, cukup menarik buat gue bahas, yaitu Manchester Derby, City versus United. Nah, ini sih buat gue sih, ini sebenarnya derby cukup seru. Cuman gue lihat dari segi kualitas pemain, kedalaman squad, performa mereka dalam 5 pertandingan terakhir juga, ya ini timpang banget, berat sebelah gitu. Walaupun City ya gue bilang dalam beberapa pertandingan terakhir pun mereka nggak gitu konsisten. Mereka nggak apa ya, apalagi pas lawan Spurs kemarin, bener-bener gue baru pertama kali lihat City itu dengan kualitas sebagus itu mainnya jelek. Itu baru pertama kali, dan mungkin bisa kejadian lagi lawan United kalau mereka nggak segera membenahi lah gitu.
Ini gua ambil contoh bukan pertandingan yang biasa, yang gue ambil contoh ngelawan tim besar lah gitu. Ya Spurs gue bilang tim besar gitu, cuman ya nggak akan bisa sampai um, bersaing untuk top 4 lah gitu, kasarnya gitulah. Dan United ya lebih punya masalah lagi gitu. Gue lihat performa nol gitu, attitude nol gitu. Gue udah bener-bener gak paham lagi lah gitu. Pokok ya kelihatan banget dari segi permainan gitu. Ya Rashford, Sancho ya masih dengan keegoisan yang sama, akhirnya ya berdampak juga untuk squadnya gitu loh. Bruno Fernandes pun sama Rangnick selama ini gue lihat juga gak kelihatan, kayak kayak udah lost in the middle of the forest gitu loh. Dan ya untung masih ada Pogba gitu loh yang cukup bantu, tapi ya untuk spesifik ke Bruno Fernandes ya gue lihat ini kayak anak tersesat di hutan gitu, nggak tahu mesti ngapain lagi. Udah tersesat langsung tinggal di situ aja, nggak mencoba untuk mencari cara gitu loh ya, mau itu beradaptasi ataupun uh, mencoba apa ya, mencoba memahami role dia yang baru gitu. Gue nggak paham lagi lah bener-bener. Dan ya akhirnya Ronaldo juga nggak dapat supply yang bagus. Dan ya gue lihat Ronaldo selama ini di MU ya kapan apa sih beberapa kali dia main bagus. Nah itu juga bisa dihitung dengan jari gitu loh. Jadi untuk gua sih, untuk derby kali ini ya terlepas dari Man City lemah di finishing atau gimana, tapi ya gue bilang tetap dengan pola permainan yang sudah Pep terapkan ya semua pemain bisa berkontribusi termasuk mencetak gol. Nah itu salah satu poinnya, walaupun kadang kalau dari sisi terjepit, maksudnya lagi kejepit gitu ya, kadang mereka nggak bisa nyelesain apa ya peluang yang ada gitu, karena ya posisinya kejepit, gak ada striker yang cukup mumpuni lah, terutama di dalam kotak penalti gitu. Tapi ya gue balik lagi bilang, terlepas dari City yang lemah di finishing, gue sih bilang sih dasarkan apa yang sudah gue observe, gue jelas akan unggulin City ketimbang MU, jujur aja. Karena MU ini aduh sumpah selama dipegang Rangnick attitude nol, performa nol. Gue udah speak apa ya, di fase speechless dan hopeless sama MU bener. Ya terlepas dari mereka bisa menang ya, kualitas permainan gue nggak sama sekali tidak terkesan samsak. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Kalau untuk La Liga gue lihat gak ada yang begitu apa ya, begitu seru sih. Paling Betis lawan Atletico Madrid. Nah yang ya buat gue sih ini kualitasnya 11-12 sebenarnya. Gue bilang ya Real Betis ya uh, murni ya mereka akan lebih ngandelin counter, sama kayak kemarin di derby Andalusian gitu, di Andalusian derby gitu ya. Dan Atletico juga gak konsisten loh dari apa ya, dari apa yang sudah ditunjukin di musim ini gitu, sama sekali gak konsisten. Kadang main bagus tapi lebih banyak jeleknya gitu. Jadi ya gue bilang Betis lawan Atleti ini bakal seru sih buat gue untuk perebutan top 4 ya terutama ya. Tapi sih kalau lihat dari segi kualitas pemain, performa, dan ya kedalaman squad sih, gue harus bilang Betis lawan Atleti lebih berpotensi imbang. Gue lihat karena ya dua-dua sama-sama nggak konsisten gitu aja. Terus kita ke Bundesliga. Nah ada satu pertandingan yang buat gue cukup apa ya, cukup seru sih, bukan cukup seru lagi, bahkan seru buat gue, yaitu Bayern Munchen ya versus Leverkusen. Nah ini apa ya, ini buat gue dua tim yang sebenarnya punya pola permainan yang hampir sama sebenarnya, tapi ya kalau dari segi kualitas pemainnya Bayern Munchen jauh banget di atas Leverkusen kalau yang gue observe ya gitu. Tapi di sisi lain kalau gue lihat
ya kalau dilihat dari ya kekuatan tim ini sebenarnya dua-dua hampir mirip lah gitu. Dan Leverkusen biasanya sih lebih bisa beradaptasi sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kondisi dan situasi lah gitu. Jadi contoh kalau misalkan mereka lebih banyak main counter, ya mungkin mereka akan lebih mencoba untuk menguasai bola gitu. Cuman kalau lawannya contoh kayak ya kayak Bayern Munchen contoh, ya mereka akan lebih mencoba untuk melakukan pendekatan counter attack, walaupun ya sesekali mereka akan coba untuk menguasai bola gitu. Ya itu yang gue lihat dari Leverkusen ya selama ini. Uh, dan ya kalau Bayern Munchen ya jelas lah ya, kelihatan banget mereka akan tentu akan apa ya, menguasai bola dan menguasai pertandingan, itu udah jelas banget itu. Cuman yang gue lihat kelemahan dari dua tim ini, ya gue mulai dulu dari Munchen. Munchen ini kalau nggak ada apa ya, nggak diperkuat sama line up utamanya, ya kelihatan banget ini Munchen juga nggak seperti nggak se apa ya, nggak se kuat yang dikira gitu loh. Dalam artinya Bayern Munchen tetap punya kelemahan. Di mana? Ya di benchnya gitu. Di starting line up utama ya tentu ya pasti Neuer bakal main, Alphonso Davies gitu. Terus dengan apa ya, Upamecano sama satu lagi siapa gitu backnya gue lupa. Sama kanannya ya pasti si ini, kalau nggak salah si Lucas Hernandez apa, either Lucas Hernandez atau Pavard lah, atau Pavard bisa aja jadiin back gitu. Nah, dan ya tentu bakal menempatkan Joshua Kimmich di defensive midfielder gitu loh. Dan ya tentu ya ada Goretzka yang nemenin sama satu lagi gue lupa siapa gitu. Nah di depan ya udah jelas Lewandowski gitu-gitu segala macam lah, Gnabry sama Sané gitu. Cuman ya kalau nggak diperkuat sama beberapa pemain aja kelihatan banget nggak konsisten dari segi performa, nggak konsisten bener. Dan terbukti ya mereka beberapa kali kehilangan poin-poin penting yang sebenarnya dibutuhkan banget sama Bayern Munchen demi memuluskan jalan mereka menuju juara. Dan ya akhirnya ya sekarang mereka cuman ya gue sih lihat terpaut 8 poin doang gitu. Cuman ya kalau pemain utamanya beberapa pemain utamanya nggak apa ya, nggak balik dalam waktu dekat, ya ini kan karena cedera sih mostly, kayak Neuer, Alphonso Davies sama Goretzka aja nggak balik dalam waktu dekat, ya Munchen bakal menghadapi inkonsistensi dalam segi performa tim dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Dan ya Bayer Leverkusen juga bukan tanpa kelemahan gitu. Gue lihat terkadang Bayer Leverkusen ini terlalu menitik beratkan Wirtz. Ya gue tahu sih Wirtz memang sangat apa ya, sangat berpengaruh lah untuk Leverkusen, terutama dari segi supply bola sama end passing gitu. Dan sesekali ya dia juga bisa maju ke depan untuk jadi attacking midfielder gitu loh, buat ngebantu lini depan lah. Cuman kalau dia kalau pergerakan dia dimatiin aja, dalam tanda kutip dimatiin, dalam artian dia dikepung terus, ya otomatis kan Wirtz gak akan bisa nampilin kemampuan terbaiknya dia dong. Ya mostly permainannya Leverkusen bakal stuck gitu. Ditambah kalau misalnya kayak contoh kayak backnya, karena kalau gue liat backnya suka banget bikin error gitu gue bilang, atau sayapnya nggak jalan, ya udah gitu selesai Leverkusen ini gitu loh. Dan yang paling kelihatan itu pas Leverkusen tandang ke Frankfurt, itu udah kelihatan banget sayap mati. Wirtz pun dijaga sepanjang pertandingan, ya udah akhirnya nggak kelihatan sama sekali. Dan praktis Bayer Leverkusen cuma ngandelin crossing doang, dimana itu nggak bakal berbuah hasil yang banyak gitu. Bukan banyak tuh dalam artian membuahkan hasil yang mungkin bisa ngubah
apa ya, peruntungan mereka lah, atau mengubah jalannya pertandingan lah gitu. Dan ya melihat dari semua ini, gua sih bilang pertandingan ini bakal berimbang. Tapi kalau ya Munchen tetap bisa bermain sesuai dengan kapasitasnya mereka gitu, gua rasa sih Munchen sedikit apa ya, sedikit gua unggulkan lah ketimbang Leverkusen. Ya ya murni karena lini depannya juga oke gitu, kayak terutama Lewandowski gitu loh. Cuman ya kalau misalkan backnya kayak Schüle atau kayak Tolisso, aduh gitu ya, itu juga jadi masalah sih buat Bayern Munchen sih gitu. Praktis ya, gue jujur bilang bench, pemain dari bench yang bagus itu cuma satu, Musiala doang. Itu pun kadang-kadang dia nggak bisa nampilin performa terbaiknya dia, karena kadang-kadang dimasukinnya juga di menit 70-80, which means dia nggak mungkin nggak punya cukup waktu lah untuk bisa nunjukin kemampuannya gitu. Tapi sih gue tetap bilang gue sedikit mengunggulkan Bayern Munchen di sini ketimbang Leverkusen. Walaupun Leverkusen gue bilang juga bisa untuk apa ya, dalam tanda kutip menggoyangkan Bayern Munchen lah gitu dalam kondisi sekarang ya, in the current state. Oke, terus kita ke Eredivisie mungkin nggak ada yang begitu menarik, paling cuma Feyenoord lawan Groningen, dimana ya ini jelas banget sih, mungkin ini Feyenoord bakal lebih diunggulkan sih, dan gue juga jujur lebih ngunggulin Feyenoord sih ketimbang Groningen. Dan yang terakhir, nah kita bahas ada satu pertandingan seru buat gue, yaitu Napoli versus Milan di Serie A. Ya gimana ya, gue mau bahas tapi dari segi kualitas liganya itu nggak banget gitu loh, dalam artian ya mau Napoli gitu mau sama Milan kan lebih mengandalkan otot ketimbang strategi gitu, ketimbang gameplay gitu, lebih main Spartan aja. Ya itu berlaku lah untuk hampir semua tim termasuk Napoli sama Milan sendiri gitu. Cuman ya Milan ini kan pure bener-bener persistence-nya yang diandelin gitu, kerja kerasnya yang diandelin. Sementara Napoli ya kadang-kadang mereka bisa bermain dengan skema gitu, cuman ya balik lagi ya mereka tetap aja ngandelin kekuatan fisik juga gitu, sama aja gitu. Dan ya gue bilang sih sebenarnya kalau gue lihat ya kedua tim ini punya performa yang cukup mirip, dalam artian ya ini hanya momentum doang sih yang menentuin. Dan buat gue sih ya pertandingan ini bakal lebih lebih ke arah imbang sih gue bilang. Dan gue jujur gak bisa milih siapa yang lebih unggul di sini, karena ya performa mereka tuh bisa naik bisa turun tergantung pemainnya sendiri gitu loh. Jadi ya gue nggak bisa bener-bener Serie A ini selama ini yang kalau gue memberikan prediksi ya ini yang paling susah, karena hampir semua tim cara mainnya sama kecuali satu, Atalanta sedikit sih, karena mereka mainnya memang ngandelin short pass lah, bener beda sama tim-tim Italia lain, tim-tim dari Italia yang lain. Oke, mungkin itu aja preview gua buat minggu ini. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Ciao.